Teman-teman langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya di share screen. Mungkin host bisa dikasih izin nggak? Oke, selamat pagi teman-teman yang kemarin. Sekarang kita akan masuk ke matematiknya itu ada over, aktif, dan efek. Kalau teman-teman kemarin ingat, teman-teman sempat belajar tentang mungkin teman-teman udah mengingat. Jadi ingat keadaan khusus dari suatu elemen. Jadi jadi memberikan start kepada sebuah elemen saat saat kan mau pen titik dua. Misalnya di sini saya mau, misalkan di sini saya tulis tag P. Ini tag ini bisa berubah warna. Jadi saya mau tag P ini ketika dioper warnanya berubah teman-teman. Ini kita langsung ya soalnya. Nah di sini kan tag P ini berwarna merah teman-teman. Warnanya hitam, warnanya hitam. Nah saya mau pas kursor ini di atas elemen ini berubah menjadi warna merah teman-teman. Nah caranya teman-teman ambil selektornya, lalu ketika over, lalu beri CSS seperti ini. Jadi otomatis ketika kursor berada di atas elemen P, bisa dibisarkan teman-teman. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya ada aktif. Aktif ini biasanya digunakan di tag A karena HTML itu hanya punya dua tag yang bisa diklik, yaitu A dan button, teman-teman. Namun kebanyakan teman-teman untuk A1 dengan CSS di sini ada tag A. Nah, saya mau tag A ini kan seperti ini, teman-teman, warnanya seperti warna ungu. Saya mau pas tag A yang diklik, dia akan berubah warnanya menjadi merah, teman-teman. Jadi di sini seperti hak cover, kita ambil elemennya A.2 aktif. Kalau sebelumnya hover kan elemen kursor berada di atas elemen, warnanya akan berubah. Kalau aktif, ketika elemen diklik, warnanya akan berubah. Seperti itu, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngikutin praktek lagi. Misalkan di sini saya punya tag A. Tag A misalkan teman-teman A dari dua itu aktif, lalu beri warna. Misalkan di sini warnanya jadi warna ini deh, deep pink. Saya mau tag A ini ketika diklik warnanya berubah menjadi ini. Kita langsung lihat hasilnya. Ini kan warnanya seperti ini, teman-teman. Warnanya biru. Ketika tag A ini saya klik, dia berubah jadi warna pink, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggabungkan, teman-teman. Di sini kan A udah diberi aktif. Teman-teman juga bisa nambahin A diberi hover. Warnanya misalkan hijau. Jadi ketika tag A diklik berwarna pink, ketika tag A di hover berwarna hijau. Jadinya seperti teman-teman. Ini warna biasa, belum diapa-apakan. Ketika di hover jadi warna hijau. Kita lanjut ke visit. Ini adalah mungkin seperti teman-teman. Mungkin teman-teman kan pernah searching di Google ya, misalkan teman-teman di sini kan warnanya bisa. Nah, ini karena ini diberi CSS Studio Class situ, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngikutin praktik lagi. Di sini saya punya tag A. Di sini saya beri ID agar tidak untuk href kita bebas ya. Misalkan di sini saya mau pilih address ya, di kanan kita save. Jangan lupa diberi CSS. CSS-nya adalah visited. Colornya misalkan aqua deh. Pada tentunya tag ini warnanya kan biru, teman-teman. Ketika ID
Nah, teman-teman bisa pakai shadow class skill teman-teman. Jadi urutan pertama diubah warnanya menjadi merah. Lalu ini terakhir, urutan terakhir diubah warnanya menjadi biru. Mungkin kita lanjut ke praktek ya teman-teman. Oh, kalau misalkan kecepatan, bilang aja teman-teman. Nanti akan diperlambat lagi. Oke, kita buat tag L. Dalam ada tag LI. Empat. Jadi di sini ada 4 elemen list teman-teman. Yang dimana ini adalah elemen pertama, ini elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, atau elemen terakhir. Saya mau merubah elemen pertama itu menjadi warna hijau, elemen kedua menjadi warna biru, elemen terakhir menjadi warna biru. Teman-teman bisa langsung seperti ini aja. Kita ambil elemennya, kecil, kita ubah warnanya menjadi hijau. Sini saya mau mengubah warna tag LE yang pertama menjadi warna hijau. Ini stylenya, kita lihat hasilnya. Nah, di sini tag LE yang pertama itu berubah warnanya menjadi warna hijau. Terus saya mau tag LE yang terakhir itu warnanya menjadi warna merah. Kita ambil elemennya, terus last child, lalu warna jadi kita lihat, nah, saya berubah. Kita ambil tag yang pertama, kita ubah warnanya jadi hijau, lalu kita ambil tag terakhir, kita ubah warnanya jadi merah. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke NTH Selector. Kalau teman-teman sebelumnya kan kita cuma ngambil elemen yang pertama, elemen yang terakhir cuma mau ngambil elemen kedua, 4, 6, ke 8. Atau elemen ganjil, atau elemen genap saja bisa. Kita bisa menggunakan THCL. Jadi THCL itu digunakan untuk menyeleksi elemen berdasarkan urutan anak. Urutan anak itu maksudnya tag yang dibungkus teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kan ada tag list 1, tag list 2, tag list 3, tag list 4. Jadi dibungkus dengan tag UL teman-teman. Tag list ini adalah anak dari tag UL ini. Jadi tag UL ini adalah parent atau orang tuanya, tag list ini adalah anak. Gitu. Ini ada 3 cara untuk menggunakan NTHCL. Yang pertama kita pakai number, kita pakai nomor. Yang kedua pakai keyword, odd, even, odd itu ganjil, even itu genap. Lalu yang ketiga ada formula. NTHCL tambah. Nah, ini kita akan Untuknya seperti dalam TQL ada 9 titik. Saya mau ubah warna tag yang kelima jadi warna merah dan tag yang kedua menjadi warna hijau. Seperti teman-teman, kita masukkan 5, 2. Di sini akan berubah. Itu. Mungkin kita langsung praktik agar tidak seperti ini, kita buat file baru aja teman-teman. Kita buat file selalu CSS agar lebih mudah menggunakan CSS. Lalu jangan lupa di link file.css seperti itu. Lalu teman-teman bisa klik kanan di sini, split right. Nanti agar lebih mudah untuk melihatnya teman-teman. Di kiri tag HTML, di kanan tag CSS-nya. Oke, yang ini saya komen aja. Saya di sini buat baru
5, 6, 7. Misalkan di sini, ini kan biasa teman-teman masih biasa. Di sini saya mau merubah tag LI yang ketiga dan tag LI yang keenam itu warnanya beda teman-teman. Dimana di sini saya mau tag LI yang kedua warnanya berubah menjadi warna biskuit, dan tag LI yang ke-7 berubah warnanya menjadi biru. Lihat berhasil. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Jadi di sini saya ngambil tag LI yang kedua, yaitu yang ini, kita ubah warnanya menjadi biskuit. Lalu kita ambil tag LI yang ke-7, kita ubah warnanya menjadi biru. Ini hasilnya teman-teman. Tag LI yang kedua, tag LI yang ke-7 warnanya sudah berubah teman-teman. Itu. Lanjut menggunakan out atau even. Berarti kita merubah style dari suatu elemen berdasarkan ganjil atau genap. Contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada tag 9 tag LI, di mana tag LI ini dibungkus dalam bentuk L. Di sini saya beri tolong ambilkan tag list yang ganjil lalu ubah warnanya menjadi merah. Di sini kan tag yang ganjil itu kan yang urutan pertama, urutan ketiga, urutan kelima, juga yang ke-9. Nah, di sini berubah nih teman-teman. Pertama jadi merah, urutan ketiga jadi merah, 5 merah, 7 dan 9 jadi merah. Lalu di sini jadi tolong ambilkan tag list yang genap, ubah warnanya jadi hijau. Yang genap itu kan urutan kedua, 4, 6, dan ke-8 ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita bisa memberikan warna merah pada urutan ganjil, dan kita bisa memberikan warna hijau untuk urutan genap. Dan teman-teman bisa ikutin praktek lagi teman-teman. Ini komen aja. Tadi sini. Kita ambil tag list. Hasil. Oke. Maaf teman-teman, keluar sendiri internet. Oke. Izin lanjutkan lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, kita ulang ya teman-teman. Di sini ada 7 tag list. Saya mau merubah tag list yang urutannya ganjil jadi warna merah. Dan tag list yang urutannya adalah genap jadi warna memiliki background warna itu hitam. Jadi jangan hitam biru. Kita lihat checklist 1, 3, 5, dan 7. Ini kan ganjil teman-teman. Tag ganjil berubah background warnanya jadi merah, dan tag genap berubah warna backgroundnya jadi ini sudah kita ambil checklist 1 ganjil warna aman. Oke, kita lanjut. Nah,
Kalau sebelumnya kita intinya menggunakan nomor urutan dan juga genap ganjil, sekarang kita pakai formula tertentu. Jadi kita bisa merubah salary elemen berdasarkan formula seperti 3n plus 4 min n plus 4. Teman-teman nggak usah bingung, nanti kita jelasin seperti ini. Di sini kita memberikan warna merah pada tag list yang berkelipatan 2. Jadi teman-teman di sini list NTHCL 2N. 2N ini maksudnya adalah tag list yang berkelipatan 2, seperti genap seperti ini. Jadi tag list yang berkelipatan 2. Kalau kelipatan 2 itu kan 2, 4, 6, dan 8, teman-teman. Nah, di sini jadinya tag list ini warnanya merah, warna merah, merah, dan merah. Oke, teman-teman, kita langsung praktek aja. Oh, di sini ada lagi nih. Kalau misalkan kita tulisnya bukan 2N tapi N doang, nah itu kita memberikan misalnya tuh semua teman-teman. Lalu ada N plus 4, di mana N plus 4 ini maksudnya adalah kita mengambil elemen yang dimulai dari 4 sampai akhir. Dari 4 kita ambil, dari 4 sampai akhir kita ambil, kita beri warna. Mungkin teman-teman bisa buka flashcard-nya. N doang tadi apa, Kak? Kalau N doang itu nanti ini berpengaruh pas ini teman-teman, semua elemennya seperti itu. Apakah sudah paham Mas Firdaus? Jadi ini sama seperti kita menuliskan list saja teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa buka Facebooknya, kita coba praktek sedikit-sedikit. Ini teman-teman komen aja. Kita baru di sini. Di sini kecil formula. Di sini kecil. Maka di sini saya mau yang berkelipatan 3 berubah warnanya menjadi hijau. Jadi tulis saja 3N warnanya menjadi hijau. Kita lihat, nah kelipatan 3 mungkin kurang banyak ya teman-teman. Sebentar saya punya. Ini dia. Ini ada 9 tag. Kita mau yang berkelipatan 3 warnanya berubah menjadi hijau. Yang berkelipatan 3 itu kan 3, 6, dan 9 teman-teman. Jadi 3, 6, dan 9 akan berubah warnanya menjadi hijau teman-teman. Ini. Teman-teman juga bisa ambil lagi nih. Misalkan saya mau kayak gini. Cuma yang berkelipatan 2 atau berkelipatan 4 teman-teman. Berkelipatan 4. Berkelipatan 4 warnanya kita ganti jadi tomato. Nah, ini berkelipatan 4 sudah berubah warnanya menjadi tomato. Terus ada lagi, ini saya pamer juga teman-teman. Ada lagi NTHCL yang menggunakan formula itu N plus 4. Jadi dimulai dari 4 dan seterusnya itu tag list-nya akan menjalankan CSS ini teman-teman. Kan di sini saya beri warna merah. Dimulai dari tag 4 sampai akhir teks ini warnanya akan menjadi merah. Jadi misalkan saya mau kasih background, jadinya nah, di sini juga bisa Oke, kita masuk ke universal selector teman-teman.
Jadi selektor universal seperti bahasa itu universal kan menyeluruh ya teman-teman. Jadi tes universal, selektor universal itu selektor yang ketika kita beri CSS maka itu akan berpengaruh ke semua elemen yang ada di dalamnya. Atau ini seperti inheritance teman-teman. Cuma bedanya ini selektornya universal. Jadi ini selektor ini menggunakan body dan juga bintang. Nah ini contohnya teman-teman. Di sini ada tag 1, tag P dan tag 4. Di sini saya ngambil body, saya ubah yang di merah. Kalau teman-teman ingat, ini kan ada tag body. Tag body itu kan ibaratnya kan parent teman-teman. Tag A1, P, dan H4 itu kan child karena mereka dibungkus oleh tag body teman-teman. Jadi kita ambil tag body, kita ubah warnanya menjadi merah. Nah, ketika kita save pasti warnanya menjadi merah teman-teman. Karena parentnya udah kita kasih warna merah. Jadi ini seperti inheritance teman-teman. Dimana ketika parentnya diberi suatu CSS, maka childnya atau anaknya itu akan mengikuti CSS tersebut teman-teman. Mungkin teman-teman di sini sadar ya, ini tag ini tidak berubah warnanya. Kenapa ya? Kita lihat codingannya. Nah di sini ada tag A. Di sini ada tag A, tapi kenapa nggak berubah ya? Nah, karena tag A itu tidak mengikuti parentnya teman-teman. Jadi di HTML ada beberapa tag yang mengikuti parentnya atau inheritance. Tapi di sisi lain ada juga tag HTML yang tidak mengikuti parentnya teman-teman. Seperti itu. Tidak mengikuti parentnya maksudnya dia punya style sendiri teman-teman. Jadi makanya di sini tag A ini warnanya nggak merah karena dia punya CSS sendiri yaitu warnanya ungu dan juga dia memiliki garis bawah teman-teman. Kita lanjut. Selektor universal yang selanjutnya itu bintang teman-teman. Bintang ini maksudnya apa? Jadi gini teman-teman. Teman-teman di sini kan ada H1, P, H4, dan A. Bintang itu maksudnya semua tag yang ada di dalam body itu diambil teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi setiap tag punya tagnya sendiri, tidak ikut berubah ya. Maksudnya punya CSS sendiri teman-teman. Jadi tag HTML itu ada yang style ngikutin dari parentnya, ada yang style punya sendiri teman-teman. Mungkin bisa saya contohkan teman-teman. Sini ada tag div. Oh, jangan tag div. Sini ada tag A. A. Saya save. Ini saya komen dulu biar terlihat perbedaannya. Saya ambil tag selektornya itu body, coba warnanya menjadi warna aqua, save. Kita lihat, nah di sini warnanya berubah menjadi aqua, tapi di sini tidak berubah karena ini dia tag A teman-teman. Tag A ini punya style sendiri, yaitu warnanya bukan warna biru teman-teman, warnanya seperti ini. Bintang, nanti kita bahas lagi. Nah, bintang tuh seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ini kan ini body ya teman-teman. Body itu kan ibaratnya kalau kita buat div isinya P, nah terus div ini diberi warna seperti ini teman-teman kalau body. Ini kalau body teman-teman. Kalau bintang itu logikanya seperti ini teman-teman. Mungkin gini dulu ya teman-teman. Tag A itu kan punya style bawaan ya teman-teman. Jadi dia warnanya nggak akan berubah. Kecuali kita beri warna sendiri. Kita beri warna ini merah. Kita lihat. Nah, di sini tag A menjadi warna merah karena tag A-nya saya ambil, saya beri warna merah. Seperti itu. Dia tidak inheritance, namun dia tetap bisa diubah CSS-nya, tapi dengan syarat dia disebut CSS-nya, dia disebut selektornya. Jadi kalau misalkan kita pakai ini bintang, jadi bintang itu seperti ini teman-teman.
Di sini ada tag A, tag UL, li, dan tag A lagi. Jadi tag bintang ini maksudnya kita ambil tag ini, kita ambil tag ini, kita ambil tag ini, kita ambil tag ini, kita ambil tag ini juga, lalu kita beri style seperti ini. Saya komen. Mungkin hijau deh. Nah, ini berubah semua teman-teman. Jadi ini sama seperti kita ambil tag P, kita beri warna hijau, lalu kita ambil tag A, kita beri warna hijau, lalu kita ambil tag LI, kita beri warna hijau. Ini teman-teman. Jadi tag bintang itu sama seperti kita membuat seperti ini teman-teman. Kita ambil semua tagnya, lalu kita beri style teman-teman. Apakah dapat dipahami? Mungkin kalau nggak paham bilang aja ya. Oke, saya anggap paham teman-teman. Oke nih, materi dari saya mungkin kita ganti mentor nih teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman. Mas Jaki internetnya sedang bermasalah. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nih. Teman-teman bisa nanya sekarang. Mungkin teman-teman ada kayak, ini tuh kalau begini gimana Mas? Kalau begitu gimana Mas? Kalau misalkan apa lagi tuh? Teman-teman kalau misalkan tadi pas lagi dengar materi, pas praktek, terus tiba-tiba kepikiran kalau gini gimana ya? Nah gitu teman-teman punya pikiran seperti itu, silahkan tanya aja teman-teman. Nanti akan kami bantu jawab. Apakah sudah aman? Sudah bisa share screen? Saya kalau dengar deket baru, ya nggak apa-apa. Oke, Pak Aman, Mas Deki, sudah siap? Oke, lanjut ya. Oke, sebentar teman-teman, saya stop share screen. Silakan Mas Jaki, dilanjut. Oke, terima kasih Mas Andi atas penyampaian materi hari ini. Tes, apakah suara nyaman? Aman. Oke. Terima kasih ya Mas Andi atas penyampaian materi hari ini. Oke, teman-teman nih. Dari tadi kan teman-teman dari kemarin udah belajar tentang CSS selector. Bentar saya share dulu. Sudah keluar ya? Nah, dari kemarin kan teman-teman nih udah belajar tentang selektor nih, macam-macam selektor, terus bagaimana caranya untuk menggunakan selektor dan segala macamnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi properti CSS-nya nih. Nah, kemarin sebenarnya kita juga udah pakai beberapa properti CSS. Contohnya itu color, teman-teman. Color itu termasuk juga properti CSS. Tapi kan kemarin kita cuma dikit ya pakai properti. Nah, sebenarnya itu di CSS itu banyak, teman-teman. Banyak properti yang bisa kita gunakan. Nah, kali ini kita akan membahas nih properti CSS yang akan bisa membuat styling di tulisan atau di teks. Oke. Yang pertama itu kita akan bahas font size, teman-teman. Properti font size. Apa sih font size? Nah, font size itu properti CSS yang digunakan untuk mengatur ukuran font, teman-teman. Biasanya tuh umumnya kita menggunakannya itu menggunakan pixel, ukuran pixel. Nah, bagaimana contohnya? Nah, kita langsung praktek aja, teman-teman. Nah, silakan teman-teman buka file index.html ya. Kita teman-teman kalau udah ini silakan buka index HTML, terus jangan lupa karena kita akan menggunakan eksternal CSS di ini dulu ya, kita sambungin dulu, kita import.
eksternal CSS. Nih kita split aja biar gampang nih. Kita bisa buka, nah kita bisa ngelihat style sama indeksnya secara satu halaman gitu. Jadi kita bisa melihatnya. Oke, yang pertama kita masuk ke font size. Kita bikin dulu nih tag P-nya. Kita tulis P langsung tab. Nanti akan langsung dibuatkan teman-teman. Halo dunia. Bisa. Nah, jika kita jalankan, nah defaultnya itu segini ukurannya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan kita gedein nih? Nah, kita bisa menggunakan yang tadi ya, teman-teman, namanya itu font size. Kita pilih dulu selektornya, P, kita kasih properti yang namanya font size. Di sini kita bisa atur, misalkan kita mau kasih ukurannya 40 pixel, kita bisa tulis 40 pixel di value-nya. Propertinya font size, ini value-nya 40 pixel. Nah, kalau misalkan itu kita lihat, nah kita bisa lihat di sini ukurannya menjadi lebih besar. Jadi semakin besar value yang kita berikan, maka semakin besar juga ukuran yang akan tampil di website, teman-teman. Itu kegunaan font size. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu properti font family. Kalau misalkan di Word nih, teman-teman kan udah sering menggunakan Microsoft Word kan ya. Nah, di situ kan ada pilihan banyak font size, jenis font gitu ya. Nah, di CSS juga bisa nih kita milih banyak beberapa font jenis font gitu menggunakan properti font family, teman-teman. Nah, langsung aja kita contohin ya. Kita menggunakan font family, properti font family. Nah, di sini ada pilihan banyak nih. Yang biasa digunakan tuh Arial, teman-teman. Kita langsung aja kita tulis value-nya itu jenis font yang ingin kita gunakan. Nah, di sini kita ingin menggunakan font Arial. Nah, nantinya coba kita tes. Nah, di sini akan berubah nih. Jenis fontnya yang tadinya default-nya nggak begini, diubah menjadi font Arial, teman-teman. Nah, itu kegunaan menggunakan font family. Nah, kalau misalkan kita mau gunain yang lain nih, tapi misalkan namanya banyak, kita bisa menggunakan tanda petik nih. Namanya misalkan lebih dari satu kata. Contohnya aja yang sering teman-teman dengar itu Times New Roman. Nah, kita bisa menggunakan tanda petik agar bisa berfungsi gitu, value-nya terbaca oleh CSS-nya. Ini kalau misalkan kita mau menggunakan dua kata, teman-teman. Nah, di sini kita ubah. Nah, dia kembali lagi menjadi Times New Roman, teman-teman. Nah, itu penggunaan font family untuk mengubah jenis font yang kita gunakan. Kita masuk ke materi selanjutnya nih, teman-teman, yaitu font weight. Nah, di Microsoft Word juga kan teman-teman juga bisa tuh mengubah fontnya itu menjadi bold ya, teman-teman ya. Nah, di CSS juga bisa nih kita mengubah ketebalan fontnya menggunakan properti font weight. Jadi kita langsung aja kita masuk ke prakteknya, teman-teman. Kita pakai properti font weight. Nah, di font weight ini kita bisa menggunakan angka, lalu juga teks, misalkan kayak bold, terus normal. Nah, di sini kita coba menggunakan teks dulu, teman-teman. Misalkan kita mau buat teksnya itu menjadi bold, kita bisa tulis bold. Nanti ketebalannya akan berubah, teman-teman. Nah, begini contohnya. Terus kalau misalkan angka gimana? Kita bisa ngatur sama nih, tapi nggak usah pakai pixel, sama pakai font size. Misalkan kita kasih 400. Nah, di font weight ini nanti akan berubah menjadi normal. Jadi kalau misalkan kita pakai angka atau ini number gini di value-nya, semakin besar value yang kita beri, misalkan kita kasih 700, semakin tebal juga ketebalan font kita, teman-teman. Begitu penggunaan font weight untuk mengatur ketebalan font. Kayak misalkan bold gitu. Ini bisa digunakan nih di CSS. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Nah, properti yang selanjutnya nih, text decoration, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman kan udah pernah ya membuat tag A nih. Kita buat tag A dulu. Kita buat tag A. Ini adalah tag A. Nah, kita jalanin nih. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Kenapa?
semua font ada atau harus download dulu, Kak? Nah, semua font yang biasa kalau misalkan di laptopnya udah terinstall itu bisa. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan font dari luar, kita bisa import teman-teman caranya. Nah, ini kita lanjut dulu ya, nanti kita cara importnya kita bisa di bagian selanjutnya. Kita masuk ke tadi text decoration ya. Text decoration. Nah, yang di tag A ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman jalani nih, udah ada yang garis bawah nih di tag A-nya nih. Nah, udah ada garis bawah nih, sedangkan yang ini nggak ada. Nah, di tag A ini sudah ada default text decoration underline namanya teman-teman. Jadi kalau misalkan di tag P ini kita mau ngasih underline juga seperti di tag A, bisa. Itu menggunakan properti text decoration teman-teman. Text decoration. Nah, kalau misalkan kita mau ngasih di bawah, apa garis di bawah, kita bisa menggunakan underline. Kita lihat. Nah, begini contohnya. Lalu kalau misalkan kita mau ngasih di atas, kita bisa kasih offline. Nah, begini contohnya penggunaan text decoration. Kalau misalkan kita bisa, nah di sini juga kita bisa taruh garisnya itu di tengah seperti nanti coret apa tulisannya itu seperti tercoret. Nah, namanya itu value-nya itu namanya line through. Nah, seperti coret teman-teman. Itu contoh penggunaan text decoration. Nah, Kak, kalau misalkan di tag A nih, kan sudah ada text decoration star default-nya. Kita bisa hilangin nggak sih? Bisa teman-teman, sama kita menggunakan text decoration dengan value none. Jadi dengan value none ini kita tidak menghapus semua text decoration yang ada di dalam tag A ini. Nah, akan hilang nih garisnya nih karena kita sudah memberikan value none di text decoration di tag A. Begitu teman-teman. Ya, ini kita ganti di underline aja ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu text transform. Oke, text transform itu bisa mengganti huruf kapital, tapi nggak cuma kapital nih. Teman-teman mau mengubah semua hurufnya menjadi misalkan besar semua, kayak di Microsoft Word tuh kan ada juga tuh uppercase atau lowercase. Nah, di CSS tuh juga ada tuh teman-teman. Namanya itu propertinya text transform. Nah, kita langsung coba ya teman-teman. Nah, sebelumnya nih kita cek dulu. Sebelumnya kan ini tulisannya kecil semua ya teman-teman ya. Kita mau buat menjadi besar semua. Itu menggunakan properti text transform teman-teman. Text transform ya. Kita di sini ada pilihan nih, ada capitalize, ada lowercase, ada uppercase dan ada non teman-teman. Nah, kalau capitalize dulu kita coba ya. Capitalize. Kita kasih value capitalize. Maka yang akan terjadi adalah tulisannya menjadi text capitalize. Huruf pertamanya besar gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau ubah menjadi gede semua, kita bisa menjadi menggunakan value uppercase teman-teman. Nah, dengan value uppercase nantinya tulisannya akan menjadi uppercase teman-teman, akan menjadi besar semua. Gitu penggunaan dari text transform. Nah, kalau kita misalkan mau mengubah lagi menjadi kecil semua, kita bisa menggunakan value lowercase. Nah, akan menjadi seperti semula. Begitu teman-teman. Jadi penggunaan text transform ini value-nya banyak ya teman-teman. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Kita akan masuk ke yang materi selanjutnya tentang letter spacing dan juga line height. Oke, apa sih letter spacing? Nah, letter spacing itu properti di CSS yang digunakan untuk mengatur jarak antar huruf teman-teman. Jadi huruf yang A, B, C, D itu kita bisa atur jaraknya di dalam CSS teman-teman. Nah, kemudian ada word spacing. Word spacing dari kata word, berarti kan kata ya artinya. Nah, itu digunakan untuk mengatur jarak antar kata, mengatur spasi antar kata gitu teman-teman. Dan selanjutnya line height. Line height itu digunakan untuk mengatur jarak antar baris. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, nah kita langsung praktik aja nih untuk melihat contoh penggunaannya ya. Di sini teman-teman bisa membuat satu nih.
kita buat H1 judul konten. Oke, teman-teman, kita buat lagi tag H4. Nah, di VS Code kalau teman-teman mau membuat tulisan secara asal gitu ya, membuat teks asal-asalan, di VS Code itu menyediakan emet yang namanya lorem. Nah, dengan lorem ini nanti teman-teman bisa membuat teks asal-asalan nih dengan mengatur banyaknya. Misalkan kita mau memakai 25 kata. Kita tulis aja ntar 25, lorem 25. Nanti akan dibuatkan secara otomatis menggunakan VS Code. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan di sini kita akan menggunakan lorem sebanyak 50 kata, teman-teman. Kita tulis lorem 50, terus kita tab. Nah, nanti akan otomatis dibuatkan ya, teman-teman. Jadi itu yang namanya emet di VS Code, teman-teman. Nanti akan dibuatkan kata secara acak setelah kita menulis lorem tersebut, emet lorem tersebut. Nah, di sini kita ketik lagi H4. Nah, di sini kita akan menggunakan lorem lagi, atau untuk membuat teks asal itu sebanyak 25 aja nih, teman-teman. Kita bisa pencet setelah lorem 25 itu tab ya, teman-teman, di keyboard. Nah, oke. Kita lihat dulu hasilnya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada H1 tag yang kita bikin. Nah, ini tag H4 yang udah kita bikin nih. Nah, di judul konten ini, saya rasa ini kayaknya terlalu dekat ya, teman-teman ya. Apa namanya? Jarak antar hurufnya nih, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi nih, letter spacing, yang digunakan untuk mengatur jarak antar huruf. Kita langsung aja kita masuk ke contohnya. Kita atur selektor H1, kita menggunakan properti yang namanya letter spacing. Di sini kita bisa menggunakan sama kayak font size. Contohnya kita kasih 5 pixel. Jadi semakin besar value yang kita berikan, akan semakin jauh jaraknya, teman-teman. Kita lihat contohnya, kita refresh. Nah, di sini ada jarak nih ya kan, karena kita menggunakan property spacing. Jadi di sini akan membuat jarak spasi setiap katanya, maksud saya setiap hurufnya, teman-teman, karena menggunakan letter spacing. Nah, oke, selanjutnya di sini kan ada banyak kata nih, teman-teman nih. Terus misalkan teman-teman merasa ini terlalu dekat nih jarak antar katanya. Nah, kita di sini bisa menggunakan word spacing, teman-teman. Jadi akan diatur tuh jarak antar katanya, teman-teman. Kita ambil tag H4-nya, teman-teman. Kita jadikan selektor H4. Kita buat word spacing. Sama kita juga bisa atur misalkan menjadi 30 pixel. Kejauhan 10 pixel deh. Nah, nanti akan setiap katanya ini nanti akan diatur jaraknya menjadi 10 pixel, teman-teman, setiap kata ya. Nah, jadi lorem, kata lorem nanti ada jarak 30 pixel, ada ipsum jarak 30 pixel. Itu contoh penggunaan word spacing nih. Jadi akan membuat jarak setiap katanya, teman-teman. Nah, ini nih baris dari yang ini, dan yang baris yang kedua yang ini kayaknya terlalu dekat, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan properti yang ketiga, yaitu line height, yaitu untuk mengatur jarak antar baris nih. Nah, kita langsung aja ke contoh penggunaannya. Sama kita, kan ini masih di tag H4 ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan langsung di selektor H4, kita kasih line height ya, teman-teman. Kita kasih misalkan 30 pixel jaraknya dari setiap barisnya. Nah, yang akan terjadi adalah, nah, jadi setiap baris ini, baris 1 akan membuat jarak 30 pixel dengan baris 2. Itu contoh penggunaan line height. Jadi ini untuk mengatur setiap huruf, mengatur jarak setiap huruf. Nah, ini untuk mengatur jarak setiap kata. Dan yang ini untuk mengatur jarak setiap baris. Nah, itu contoh penggunaan dari letter spacing, word spacing, dan line height. Oke, teman-teman, itu contoh properti yang ada di yang bisa kita gunakan di CSS, teman-teman.
untuk font styling atau apa namanya ngedit di tulisan teman-teman. Ada yang belajar yang kita pertama nih, kita ulang. Ada font size untuk mengubah ukuran. Terus ada font family untuk mengubah jenis hurufnya teman-teman. Terus ada font weight untuk kita mengubah ketebalannya. Misalkan kayak bold gitu-gitu tadi. Terus ada text decoration digunakan untuk mengatur dekorasi yang ada dalam teksnya teman-teman. Terus kita bisa mengubah tulisannya menjadi lowercase atau uppercase. Nah, itu kita bisa menggunakan text transform, teman-teman. Tuh. Ada pertanyaan nih. Default spacing-nya berapa px, Bang? Nah, itu tergantung dari browser-nya, Bang. Jadi, setiap browser kan di pertemuan yang pertama Mas Andi udah jelasin ya. Setiap browser itu mempunyai padding dan juga spacing yang berbeda atau margin juga yang berbeda. Nah, tergantung nih, misalkan di sini Chrome kita menggunakan Chrome. Nah, di Chrome ini mempunyai apa namanya default spacing itu yang berbeda sama Mozilla. Jadi kita tidak bisa sih di inspect ya dia. Kita bisa di inspect kan? Bentar. Nih, kita bisa cari aja nih teman-teman nih. Default spacing Chrome dan Mozilla. Nah, jadi setiap browser itu beda-beda, teman-teman. Misalkan kita Chrome di sini defaultnya berapa pixel? Wah, nggak ada lagi. itu saya kurang tahu deh berapa. Cuman yang setahu saya itu beda-beda, teman-teman, spacingnya. Dan di Chrome sama yang di Mozilla atau juga kita di Internet Explorer itu spacingnya beda. Jadi untuk berapa spesifiknya kurang tahu. Mungkin nanti bisa dicari di Google ya, teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Untuk kalau misalkan nggak ada pertanyaan lain, teman-teman, kita akan lanjut masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Andi lagi. Oke, Kak Andi, silakan ya. Oke. Oke, mungkin Mas Jaki share screen-nya bisa di stop dulu tentunya. Apakah sudah masuk? Aman, aman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Sebelumnya kan teman-teman belajar tentang line spacing ya, dan word spacing. Kita lanjut ke properti CSS selanjutnya, yaitu width dan height. Oke, pada seperti namanya, width dan height. Width berarti lebar, height berarti tinggi. Pada CSS sendiri, kita bisa mengatur lebar dan tinggi pada elemen sebagai tanggal dengan properti width dan height. Jadi dengan begitu kita bisa menyesuaikan nih ukuran lebar maupun tinggi dengan sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ngasih properti width dan height kepada sebuah elemen, maka width dan height itu secara default akan mengikuti pattern teman-teman. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Ini di sini kita ada tag P, di sini lo rep ipsum, bla 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 bla. Lalu di sini kita beri background. Kita ambil tag P, lalu kita beri background color light green. Teman-teman di sini bisa lihat elemen P
memiliki background warna hijau. Nah, mungkin teman-teman sadar nih, kok di sini ada celah ya, kayak batas gitu. Seperti ada batas antara elemen dengan browser. Nah, ini akan dibahas di materi selanjutnya. Untuk pengenalan saja, ini namanya margin, teman-teman. Jadi seperti yang di awal materi, setiap browser memiliki margin yang berbeda, teman-teman. Jadi ini bawaan browser, ini ada margin. Ini bisa kita langkah, nanti akan saya jelaskan. Oke, teman-teman fokus di sini dulu. Jadi tag P ini ketika tidak diberi property width dan height, dia akan otomatis full, teman-teman. Seperti ini. Kalau misalkan teman-teman kasih property width dan height, misalkan width-nya 500 pixel, height-nya 200 pixel. Nah, maka dia akan seperti ini, teman-teman. Kan diberi ukuran. Oke, mungkin kita praktek ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa buka VS Code-nya. Sini saya mau buat file baru. Namanya teman-teman di sini ketik saja TP. Oh ya, teman-teman jangan lupa isi absensi ya. Untuk absensi linknya udah disediakan di kolom chat, teman-teman. Oke, lanjut. Kita di sini ada TP, kita tulis saja lorem, kita enter. Lalu kalau kita lihat, nah ini seperti teman-teman. Saya kasih background dulu. Kita ketik head, style, selektornya P, ambil background color, uang, save. Kita lihat, nah dia full, teman-teman. Dia full ngikutin browser, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini saya kecilin, nah teman-teman dia otomatis mengikuti browser, teman-teman. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ngasih property width dan height, hasilnya akan beda, teman-teman. Di sini saya kasih width, misalkan 300 pixel, height-nya 300 pixel juga. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini 300 pixel. Jadi lebarnya 300 pixel, tingginya 300 pixel, teman-teman. Kalau teman-teman kecilin, saya kasih mungkin 800 pixel. Nah, kalau teman-teman kecilin, nah dia ketutup nih, teman-teman, width-nya tuh. Kalau teman-teman lihat di sini muncul cursor, muncul scroll bar nih, teman-teman. Nah, karena width-nya si P itu kan 800 pixel, teman-teman. Sedangkan di sini kalau kita kecilin, ini tuh lebih kecil dari 800 pixel, teman-teman. Jadi dia bakal ketutup, teman-teman. Cuma seperti ini. Kalau teman-teman, nah ini ada caranya nih, teman-teman, buat melihat width-nya itu berapa pixel, teman-teman. Nah, di sini width-nya 800, ya kan 300, teman-teman. Teman-teman buka di web, klik kanan, klik inspect. Nah, di sini akan muncul, teman-teman, akan muncul seperti ini. Teman-teman klik yang ini, klik ini, lalu pilih tag P. Sekalian teman-teman sebelah ke bawah. Nah, di sini ada 800 kali 300. Maksudnya apa nih? Jadi width dari tag P ini itu 800 dan tingginya 300. Oh Kak, di sini ada margin 16 pixel. Apa nih? Nah, ini bawaan dari browser, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, setiap browser memiliki style bawaan. Nah, di sini dia punya style bawaan yaitu margin 16 pixel. Dia punya margin 16 pixel, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke rounded corner, teman-teman. Jadi rounded corner atau kalau di web development itu disebutnya border radius, teman-teman.
Jadi border radius itu properti untuk membuat suatu elemen yang memiliki tepian yang sebelumnya itu kotak, jadi lebih lengkung teman-teman. Kalau teman-teman sadar, di sini kan lengkungannya seperti ini tajam teman-teman. Dia tajam gitu. Nah ini bisa nanti yang tadinya jadi tajam bisa jadi melengkung teman-teman. Bukan hanya melengkung, teman-teman juga nanti bisa buat lingkaran teman-teman menggunakan tag border radius. Oke, kita kembali ke PPT. Oke, di sini ada codingnya teman-teman. Di sini ada tag P dan tag P yang ada di dalam div. Tag P ini saya kasih width 500 pixel, height-nya 200 pixel, kita kasih background light green. Nah, ini membuat sudut lengkungan di semua sisi. Jadi, untuk membuat sudut lengkungan atau border radius, kita bisa ngasih dengan berbagai macam cara, teman-teman. Di sini, cara yang paling biasa digunakan itu semua sisi. Jadi, kita tulis propertinya dan value-nya itu ditulis sekali, teman-teman. Jadi, kan di sini ada 4 sisi, teman-teman. Maksudnya 4 sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Kalau teman-teman ngasih CSS-nya hanya 1, border radius 20 pixel. Jadi di setiap sudut itu akan 20 pixel, teman-teman. Melengkung 20 pixel, melengkung 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel. Kalau teman-teman di sini ngasihnya 4, jadi kalau teman-teman ngasih 4 itu dia dari sini, teman-teman. Dari kiri atas 1, kanan atas 2, kanan bawah 3, kanan bawah kiri 4. Jadi urutannya atas kiri, atas kanan, bawah kanan, bawah kiri, teman-teman. Nah, di sini bisa juga ditulis masing-masing. Atas kiri 5 pixel, atas kanan 15 pixel, bawah kanan 30 pixel, bawah kiri 40 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat, teman-teman, di tag P yang pertama, kita memberi border radius 20 pixel di semua sisi. Sedangkan di tag P yang kedua, kita memberi border radius berbeda-beda, teman-teman, di setiap sisi. Teman-teman lihat di sini border radiusnya 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel sama. Di sini border radiusnya berbeda, teman-teman. Di sini 5 pixel, di sini 15 pixel, 30 pixel, dan 40 pixel, teman-teman. Oke, kita praktek, teman-teman, biar lebih jago nih. Harus praktek dulu. Oke, kita masih pakai codingan yang tadi seperti ini. Mungkin teksnya kurang panjang. Kita copy aja. Kita pastekan di sini. Lagi agar panjang. Nah, seperti ini. Lalu di tag P ini kita kasih border radius. Border radius 20 pixel. Untuk semua sudut. Nah, sini sudah terlihat ya, teman-teman, agak melengkung di sini. Nah, terus misalkan nih saya punya tag lagi nih, tapi dia di dalam div. Ini saya copy teksnya, saya copy, saya pastekan di sini, saya save. Lalu ini juga saya copy, teman-teman, saya paste. Namun rupanya dikasih div. Nah, agar yang ini dan tag bank ini itu memiliki style yang berbeda, teman-teman. Sini kasih save kasih background hijau. Lalu di sini bukan semua sudut, namun untuk sudut sendiri-sendiri. Jadi atas kiri, atas kanan, bawah kanan, bawah kiri. Atas kiri 20 pixel, atas kanan 40 pixel, bawah kanan 60 pixel, bawah kiri 80 pixel. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, di sini lengkungan sudutnya sudah berbeda, teman-teman. Sudah berbeda. Nah, terus kalau mau buat lingkaran gimana, Kak? Nah, sebelum teman-teman buat lingkaran, cara untuk membuat lingkaran tuh panjang dan lebar atau width dan height. Itu harus sama, teman-teman. Misalkan saya buat tag P baru, punya ID lingkaran. Ini saya kosongin lagi, teman-teman. Kenapa dikosongin? Karena nanti kita kasih width dan height, teman-teman.
walaupun ini kosong, tapi kalau dikasih width dan height, itu akan kehitung ada teman-teman. Contohnya seperti ini, terus lingkaran, kotak kurung, kita kasih width-nya 200 pixel, height-nya 200 pixel. Kalau teman-teman lihat, nah ini ada nih. Tapi kok dia warnanya ini ya, karena dia masih ada di sini. Jadi kita spesifikin lagi di sini. Color misalkan square. Save. Nah, oh di sini border radiusnya masih ngambil yang tag ini. Kita spesifikin lagi. Border radius 50%. Nah, di sini ada ini. Jadi kalau mau buat lingkaran, yang pertama itu pastikan teman-teman membuat width, memberi height, background color, dan yang paling penting border radiusnya harus 50% teman-teman. Seperti itu. Jadi dia akan menjadi lingkaran teman-teman. Oke, lanjut. Mana ya? Ini dia. Lanjut, kita ke materi selanjutnya yaitu box model. Oke, di materi box model ini kita akan bahas margin, border, dan padding. Untuk konten kita tidak akan bahas di box model karena konten kita sudah bahas di materi sebelumnya. Konten itu adalah apa yang kita tampilkan di browser. Contohnya itu tag P, tag div, tag span, UL, li, dan sebagainya teman-teman. Itu namanya konten. Di sini kita cuma bahas 3 ini saja teman-teman. Jadi ada margin, itu adalah area transparan di sekitar kotak atau di luar border. Ada padding, area transparan di dalam kotak antara konten dan border. Border, batas di sekeliling konten dan padding. Nah, konten itu berada di dalam box, bisa berupa teks atau gambar. Oke, kalau teman-teman lihat, teman-teman klik kanan lagi, inspect. Kita yang ini, kita klik. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan margin teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi materinya, margin, area transparan di sekitar kotak, di luar border. Nah, ini ada area transparan di luar border, teman-teman. Itu. Kita lanjut materi. Nah, di sini ada contoh pemberian margin, teman-teman. Jadi di sini ada tag div dengan ID main content, lalu di dalamnya ada H1 dan 2 div. Di sini kita, teman-teman langsung fokus ke sini aja ya. Teman-teman fokus ke sini. Fokus ke sini aja. Teman-teman fokus ke situ. Jadi di box itu di div ini diberi width 300 pixel, teman-teman. Diberi width 300 pixel. Lalu di sini diberi margin, teman-teman. Nah, ini cara pemberian margin tuh beda-beda, teman-teman. Ada yang langsung 1 untuk semua sisi, ada yang spesifik, teman-teman, seperti border radius. Kalau di border radius kita itu kan seperti teman-teman. Border radius. Nah, seperti teman-teman, untuk semua sudut, untuk masing-masing sudut. Kalau di margin juga seperti itu, teman-teman. Ini untuk semua sudut. Dan ini untuk semua sudut, teman-teman. Kalau yang ini untuk masing-masing sudut, margin top untuk sudut, untuk sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, sisi kiri, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa ngatur sisi atas bawah, kiri kanan, teman-teman. Jadi beri jarak sebanyak 20 pixel untuk atas dan bawah, lalu beri jarak kiri dan kanan sebanyak 40 pixel, teman-teman. Mungkin kita langsung bisa praktik aja, teman-teman. Kita bisa buka VS Code. Sini saya buat baru, namanya margin. Sini saya ngomong
Setelah teman-teman buat hal baru, seperti biasa, tanda seru, enter, setelah kita ganti margin, atau mungkin box model deh, model. Di sini ada tag div, from tag div ada tag p, ini box 1, ini box 2. Lalu kita beri style. Tag div ini kita beri background, misalkan ini Alice Blue. Lalu di tag p, mungkin bisa kita langsung lihat dulu ya teman-teman. Dia kurang jelas ya. Kita ganti dulu. Nah ini adalah tag div-nya teman-teman. Tag div pembungkus, ini adalah tag p-nya. Terus kita kasih di setiap tag p itu width per pixel, tag-nya pixel. Oh ya, di tag div kita kasih juga teman-teman, biar dia lebih tinggi. Kita lihat, nah belum dikasih background. Nah ini sudah terlihat teman-teman, di box 1, ini box 2. Dan teman-teman bisa kita lagi ke kanan, inspect. Kalau misalkan teman-teman mau berubah nih, ini kan ada di bawah ya teman-teman. Misalkan mau di kanan, kan teman-teman bisa klik yang ini. Titik 3 di samping tombol close, lalu klik yang kanan. Ini akan lebih mudah dilihat. Nah, teman-teman coba klik yang ini. Klik elemen yang kedua. Belum scroll ke bawah. Nah, dia ada margin bawaan dari browser itu 16 pixel teman-teman. 16 pixel kita bisa merubah margin teman-teman. Misalkan di P. Kalau mungkin lebih spesifik kita kasih ini ya teman-teman. Terus 2 kita copy box 1. Lalu di box 1 itu kita kasih margin top itu pixel. Untuk melihat belum box 1 margin top udah pixel. Oh, pixel. Sebentar. Mungkin tag div-nya bisa kasih margin 0 ya. Margin 0 berarti batasnya. Oh, tag div. Salah. Udah 200 pixel. Ya, ini dia. Jadi jadi yang di box 1 ini kita kasih margin top 20 pixel teman-teman. Kalau kita lihat di sini 20 pixel teman-teman. Kalau yang bawah ini berapa pixel? 16 pixel. Teman-teman yang bawah mungkin bisa diganti juga. Jadi kita lihat hasilnya. Ketik lagi. Nah, ini marginnya udah 30 pixel. Kalau misalkan teman-teman mau ini kan ke kiri teman-teman. Teman-teman mau ini ke tengah seperti ini. Ini bisa teman-teman ke codingan, teman-teman komen, terus ketikkan margin saja, atas bawah 0, kiri kanan auto. Dia otomatis. Jadi margin atas bawah itu 0, margin kiri kanan itu auto. Auto ini hanya bisa berlaku untuk horizontal teman-teman. Jadi nggak bisa misalkan yang all ini kita ganti auto.
bisa, dia nggak akan ke tengah secara vertikal karena auto di margin itu hanya berlaku untuk horizontal teman-teman. Simbol atau misalkan lalu kita edit box 2, kita kasih margin left 40 pixel. Nah, dia ada jarak sedikit dari kiri teman-teman. Coba kita cek. Dia ada margin 40 pixel. Oh iya, teman-teman di sini harus hati-hati karena teman-teman atas bawah 30 pixel, terus di sini misalkan 40 pixel. Cek dari atas ke bawah berapa ini? 30 pixel. Dari sini 40 pixel. Nah, harusnya kan kalau misalkan batasnya 30. Dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 40. Harusnya kan 70 ya teman-teman total marginnya. Di sini enggak. Nah, karena kalau vertikal itu nggak bisa dijumlah margin teman-teman. Jadi diambil margin yang paling besar. Gini deh, agar lebih mudah, margin bottom 10 pixel. Nah, jarak box 1 dan box 2 secara vertikal itu akan jadi 40 pixel teman-teman. Kita cek 20 pixel, 20 pixel, tapi teman-teman lihat di sini ada masih ada batas teman-teman. Ini bukan margin dari si box 1 tapi margin dari si box 2. Seperti itu. Mungkin lebih ini ya, biar lebih jelas. Kita coba display line block. Ini teman-teman nggak perlu tahu dulu line block itu apa, nanti akan dijelaskan. Terus kita kasih margin kanan. Kita copy aja. Di sini margin left 20 pixel. Nah, kalau teman-teman di sini box 1 itu punya margin 20 pixel teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini di sisi kanan masih ada ini 20 pixel, di sisi kiri 20 pixel. Ini kalau misalkan ini saya matiin teman-teman. 20 pixel kan hanya segini teman-teman. Ini 20 pixel. Lalu saya tambahin nih, yang ini saya nyalain. Jadi kan yang kanan nih, dari box kiri mendorong ke kanan 20 pixel, yang dari kanan mendorong ke kiri 20 pixel. Jadi seperti ada jarak yang tadinya seperti ini, yang ini ngasih jarak lagi, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kayak nambah jarak antara kiri dan kanan. Ya, jaraknya akan lebih teman-teman. Coba kita lanjut. Padding. Tulisannya mirip seperti tadi teman-teman, bisa untuk semua sisi atau bisa untuk masing-masing sisi teman-teman. Itu gimana bisa ke atas ya Pak? Maksudnya atasnya gimana tuh Mas Firdaus? Mas Firdaus. Oh, maksudnya sejajar ya, sejajar seperti ini. Apakah itu maksudnya Mas Firdaus? Agar bisa sejajar, ya. Itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya Mas. Kita bahas. Nanti akan dijelaskan. Oke, kita lanjut ke padding. Kalau margin kan sebelumnya kita ngasih jarak di luar ya. Kalau padding kita ngasih jaraknya di dalam teman-teman. Kalau teman-teman ingat, padding itu adalah area transparan di dalam kotak antara konten dan border. Area transparan di dalam kotak antara konten dan border. Cara tulisannya sama seperti margin, dia bisa satu-satu atau untuk semua sistem teman-teman. Nah, kita balik materi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Kita fokus ke box 2. Di sini box 2 seperti teman-teman. Dia seperti nyatu nih, nempel. Saya mau ini nggak nempel. Ini bisa dikasih border teman-teman. Jadi si konten itu akan memiliki jarak dengan si border teman-teman. Jadi kalau misalkan si margin itu memiliki jarak dengan yang ada di luar, sedangkan padding memiliki jarak dengan yang ada di dalam. Oke, mungkin masuk materi.
Langsung praktek. Box 2 kita kasih padding kiri 30 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti ya teman-teman. Sebelum kita menggunakan padding, dia mepet banget ke kiri. Pas kita kasih padding, dia langsung ada jaraknya ke kiri nih. Berapa jaraknya? Kita lihat. Scroll. Nah, di sini ada tulisannya padding 30 pixel di kiri. Nah, jadi kontennya ini memiliki jarak 30 pixel ke kiri dengan border. Kalau misalkan dia agak ke bawah, kita bisa kasih padding atas. Kita copy, kita paste. Yang mana tadi ya? Margin. Padding top 30 pixel. Dan sekarang ada seperti ini teman-teman. Kok ukurannya beda ya? Nah ya teman-teman. Ini kan kita ngasih width dan height yang sama ya teman-teman. Kita ngasih width dan height 200 pixel, height-nya 200 pixel. Harusnya kan seperti ini ya teman-teman. Coba kita cek 200 pixel kali 200 pixel, kita cek. Nah ini belum teman-teman. Kenapa ya? Karena ini teman-teman, padding itu ibaratnya kita nambah width teman-teman seperti itu. Jadi kontennya tuh harusnya yang ini doang 200 pixel. Cuma karena kita kasih padding, nah dia nambah nih teman-teman jaraknya. Dia nambah seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan padding. Jadi sekarang ukurannya itu 200 ditambah 30 teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman berpikir, gimana caranya kalau saya mau bikin kayak gini, ada paddingnya, teksnya tuh nggak mepet, tapi width-nya sama. Kalau teman-teman buat kayak gini, misalkan yang ini jadi width-nya 170 pixel, height-nya 170 pixel, berarti padding nambah width dan height. Sebenarnya nggak nambah, cuma kalau dihitung secara kasat mata itu seperti nambah teman-teman. Yang bisa lihat teman-teman di sini width sama height-nya masih 200 pixel, cuma di sini nambah 30. Jadi hitungnya tuh seperti nambah teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ukurannya kayak gini, tetap yang seperti ini, tapi dia nggak mepet, ada properti yang namanya box sizing teman-teman. Nah, tulis box sizing dengan value border box. Kita cek box sizing border box. Kita cek apakah sama titiknya. Nah, oke, coba kita komen. Kalau ini kan totalnya kan jadi ini teman-teman. Coba saya cek kalkulator. Width-nya 200 ditambah padding 30. Ditambah 30. Itu kan totalnya jadi 230 teman-teman. Kalau saya mau kayak gini, berarti kan harus dikurang 30 dong teman-teman. Dikurang 30, tapi masih ada padding. Berarti yang harus dikurang tuh konten teman-teman. Jadi kontennya harusnya ukurannya 170, terus tambah padding 30, baru akan sama dengan ini 200. Nah, box sizing berfungsi seperti itu teman-teman. Save. Kita lihat. Nah, dia ukurannya menjadi 200. Gimana kontennya 170, paddingnya 30, jadinya kan 170 tambah 30 kan 200 teman-teman. 200 juga 200. Jadi ukuran ini sekarang sama dengan ini. Yang membedakan sekarang ini mepet dan ini tidak mepet teman-teman. Itu fungsinya padding dan box sizing. Mungkin kita lanjut ke materi border. Border itu apa sih? Border itu apa ya? Kita cek batas di sekeliling konten dan padding. Jadi konten kita nanti akan memiliki batas teman-teman.
berfungsi untuk membuat garis tertulis objek HTML. Nah, properti border itu ada 3 teman-teman. Ada border color, itu untuk merubah warna border, border style, merubah jenis border, border width, merubah ketebalan garis border. Teman-teman bisa nulis seperti ini. Border color itu bisa ada di 4 sisi, bawah, atas, kiri, dan kanan. Ini kalau teman-teman spesifik teman-teman. Lalu ada border style, ada untuk bawah, atas, kiri, dan kanan. Kalau border width itu ukurannya dari border atas, bawah, kiri, kanan. Biasanya kita langsung seperti ini, dimana kita langsung ambil, kita tulis propertinya, maaf ini properti harusnya tulis propertinya border, kita tulis di sini border width-nya itu 5 pixel, style-nya solid, warnanya black, seperti teman-teman. Jadi nanti mungkin kita langsung praktek aja teman-teman. Oke, saya buat file baru biar nggak berantakan. Border HTML udah ada. Oke, enter, ganti jadi border. Di sini saya ada tag P. Ini box 1. Saya copy. Saya paste. Ini box 2. Saya tampilkan di browser. Kita lihat seperti ini. Lalu tag P kita kasih width. Oh, text style dulu. Width. Tag-nya pixel, background-nya warnanya aqua deh, cantik. Lihat seperti ini. Teman-teman lihat ya, ini dia nggak ada border sama sekali teman-teman. Kalau teman-teman klik tadi, klik kanan, inspect, teman-teman arahin ke sini. Kita cek. Nah, di sini border strip. Artinya dia nggak punya border teman-teman. Kalau teman-teman kasih border di semua border titik 5 pixel solid black. Maksudnya tuh di sini yang pertama kita ukuran width-nya besar border, jenis border, warna border. Jadi di sini besar border atau width atau lebarnya itu 5 pixel, jenis bordernya solid, dan warna bordernya itu black teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini sudah berubah. Kalau kita cek nih, cek. Nah di sini dia udah punya border yaitu 5 pixel. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lebih spesifik nih. Biasanya kan border 5 pixel nih, udah ada. Saya mau yang di kanan stylenya nggak begini, tapi yang lain. Kita bisa kasih border like style. Di sini ada banyak, misalkan dotted. Dotted itu jadi style border yang tadinya garis seperti ini akan menjadi titik seperti teman-teman. Ini kan titik-titik. Tapi ingat teman-teman, ini harus ditulis di bawah ini teman-teman. Misalkan ini di atas. Ini akan berjalan. Karena kode ini akan di-update dengan kode ini. Atau ibaratnya kode ini ketiban teman-teman, style yang tadinya dot tiba dengan solid. Jadi kita bisa seperti warnanya dari color. Jadi display terus border width-nya pixel. Nah, ini bisa nih teman-teman, ini seperti ini. So, kalau teman-teman mau lebih cantik lagi, bisa
Jangan right tapi left. Ya, tetap solid. Kita ulang. Nah, jadi display inline itu ukuran width dan height-nya mengikuti isi dari konten teman-teman segini, maka width-nya akan mengikuti teman-teman. Berbeda dengan text block, display block teman-teman. Misalkan kita ini style, background color, blue. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau tag P itu dia akan mengikuti lebar dari browser teman-teman. Kenapa? Karena tag P itu sifatnya displaynya adalah blok yang inline. Kalau kembali materi, kita tidak ada dari elemen inline. Jadi kalau teman-teman punya tag inline seperti A, kita nggak bisa ngasih tingginya teman-teman. Kan di sini itu nggak akan pengaruh teman-teman. Tidak berpengaruh kan teman-teman. Cara horizontal tidak vertikal. Jadi kalau punya tag inline seperti ini, margin hanya berpengaruh ketika horizontal teman-teman. Jadi kalau kita kasih margin left 30 pixel, kita lihat. Nah di sini ada jarak ya teman-teman. Yang tadinya di sini bergeser ke kanan. Tapi kalau misalkan kita kasih margin top 1 pixel misalnya. Nah, ini nggak berpengaruh nih. Harusnya dia akan menjadi ke bawah, teman-teman. Nah, dia itu karena text inline. Karena text inline tidak, karena margin and padding pada display inline itu hanya mempengaruhi secara horizontal, tidak vertikal. Contoh elemen in ada A, span, image, button, dan input. Oh iya, untuk tag untuk display inline yang hanya bisa diberi width dan height itu hanya tag image teman-teman. Tag span, button, dan input itu ketika diberi width dan height itu tidak akan berpengaruh. Hanya tag yang bisa diberi width dan height. Karena secara default memiliki properti in block. Jadi properti in block. Berlaku dasarnya sama seperti lain, dia tetap tidak membuat baru, namun di sini kita bisa stylingnya teman-teman. Kita bisa memberi width dan height-nya. Contohnya ini kalau teman-teman lihat nih di sini tag inline sekarang tag A sekarang bisa diberi width dan height. Dan perilaku seperti tag inline, dia tidak membuat baris baru, melainkan ke kanan teman-teman. Seperti itu. Lalu ada display block. Nah, ini secara default ketika kita menambahkan elemen baru, itu kita akan buat baris baru teman-teman. Nah, jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default akan memenuhi lebar dari browser atau parentnya. Nah, di sini kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen blok.
Dalam elemen blok, kita bisa menyimpan tag dengan elemen inline block, atau elemen contoh elemen blok tuh di sini ada div, main, artikel, p, section, figure, dan lain-lain. Mungkin kita langsung praktek ya teman-teman. Secara default menambahkan baris baru. Oke, coba kita hapus. Kita hapus. Kita repeat. Ini V2 atas. Kita lihat codingannya. Nah, dia akan baru teman-teman. Yang tadinya bisa kan kalau tag A ini blok teman-teman. Kita lanjut materi. Jadi jika tidak diatur lebarnya, maka di terlihat di sini kita beri width and height. Kalau width dan height kita komen. Nah, kalau nggak dispesifikin, display block akan memenuhi browser teman-teman. Gitu. Tapi kalau misalkan dia ada di dalam div, itu beda lagi teman-teman. Misalkan ini ada tag div. Nah, tag div ini kita kasih width-nya 300, height-nya 300 pixel. Si background red. Kita lihat hasilnya. Nah, kita buat satu lagi sebagai perbandingan. Kita taruh di luar div. Nah, supaya yang ini ada di dalam div. Namun P ini tidak diberi spesifik width dan height. Tapi dia ada di dalam div, di mana div ini dia punya spesifik width dan height. Jadi dia mengikuti ukuran dari pair-nya. Kalau ini dia tidak, dia ada di parent body. Body itu semuanya teman-teman. Gitu. Jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default memenuhi lebar di browser atau parent-nya. Terus mengatur tinggi sudah. Nah, ini juga sudah kita lanjut. Oh, sudah habis nih. Oke, sudah habis. Masih ada 9 menit. Mungkin Mas Devi mau lanjut materi atau seperti apa? Hmm? Bahas apa? Oke, mungkin karena udah habis teman-teman, kita adakan kuis. Kita adakan kuis. Silahkan dibuka web quiznya. Kan teman-teman, silakan teman-teman untuk buka web quiznya. Kita akan kuis.
Oke teman-teman, silahkan dimasukkan ke domain saatnya. Silahkan bergabung. Bisa join ya ke Quizzes untuk mengingatkan kembali. Recording in progress.
Yo, yang lain join yo. Baru 12 orang nih. Kita start jam berapa, Mas Andi? Oh iya, oke. Karoni. Oh ya, Karoni juga tadi ada pertanyaannya. Nanti kalau misalkan ada waktu bisa dibahas, Mas Andi. Ya, nanti dibahas bareng-bareng ya Karoni pertanyaan di grup WA-nya. Mas Andi masih di mute nih, dari tadi udah ngomong dulu nih. Oke. Mas Isan bisa dimulai kuisnya. Oh ya teman-teman, skillnya jangan lupa dipakai ya. Mas Isan bisa ya. Oke, silakan Mas lagi. Tepuk tangan dulu Mas Andi. Visual nggak? Ya mungkin bisa. Link absen boleh dikirim lagi Mas. Oke. Silakan Mas Jaki direview. Satuan font size yang paling umum digunakan. Tadi kan udah dibilang ya, pixel. Oke, selanjutnya nih. Baris coding bawahnya yang benar untuk penulisan font family. Font strip family. Nggak disambung nih, ada nih yang disambung nih. Terus juga ada yang pakai font family yang gede. Itu yang benar tuh font strip family ya teman-teman. Oke, selanjutnya Mas Isan.
value dari text decoration yang berfungsi untuk membuat garis tengah nih. Line through. Nah, ini ada italic nih. Italic kan buat miring ya. Kalau misalnya tadi underline buat garis bawah, kalau outline kan garis di atas gitu, teman-teman. Oke, lanjut Mas Isan. Properti CSS berikut yang digunakan untuk mengatur tinggi. Nah, ini tadi dijelasin oleh Mas Andi nih. Jawabannya benar semua nih. Hey. And properti CSS untuk mengatur lebar, width. Wah, ini ada yang long nih jawabannya nih. Oh, mungkin kepencet, nggak sengaja kepencet. Nggak sengaja kepencet. Oke, Mas. Sebelum akhirnya alangkah baiknya kita bersama dulu. Ayo, mata kita, caranya kita foto bareng. Teman-teman bisa langsung di-on-kan kameranya saatnya kita foto bersama. Oke, semuanya. Oh iya, nggak apa-apa. Guys, 1, 2, 3. Lagi. Oke, terima kasih teman-teman untuk karena sudah menghadiri materi hari ini. Di hari esok kita juga masih ada materi CSS. Tetap semangat dan jangan lupa presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.